Saya memiliki 500 teman, tapi saya kesepian. Saya berbicara dengan mereka setiap hari, namun tak satu pun yang mengenali saya. Apakah itu karena memang saya mengenal mereka hanya di dalam layar saja? Tapi di satu sisi, saya kadang gak tahan melihat keheningan di ruang makan di mana ayah, ibu, dan anaknya sudah sebegitu sulitnya bercengkrama. Apakah mereka semua kebingungan harus ngobrol apa? Apakah mereka sudah lelah? Apakah mereka perlu waktu sendiri? Atau kenapa? Media sosial kadang sudah mengubah cara kita berperilaku, di mana kita berbicara cukup hanya dengan mengetik saja, di mana kita menghabiskan waktu bersama tanpa saling bertatap mata. Ayah, bunda, teman-teman, ayo mari kita luangkan waktu bersama. Silaturahmi itu nggak cukup dengan kita bertemu di grup WA saja. Mari kita ciptakan hari yang indah, cukup satu hubungan nyata, karena hanya itulah yang dibutuhkan untuk menunjukkan perbedaan yang diciptakan oleh kehadiran. Jangan sampai kita terlalu sibuk hidup di dalam dunia media sosial. Publikasi dengan berlebihan, posting dan scroll setiap saat sehingga kita menjadi antisosial. Semua ada dosisnya, semua ada aturannya. Mari kita berikan rasa cinta dan perhatian kita yang tulus, bukan hanya sekedar love dan like di media sosial. Oke, baik ayah bunda, itu tadi adalah refleksi untuk kita semua. Setelah kita tahu bahwa media sosial itu hanyalah media, sekarang mari yuk kita pelajari gimana caranya iklan atau gambar muncul di media ini. Di antara sekian banyak media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, dan lain sebagainya, kita akan coba bedah salah satu media sosial yang terpopuler saat ini, yaitu Instagram. Oke. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita kayaknya perlu ngecek dulu deh, Instagram ini sesuai nggak buat usia anak kita. Kita buka aja Play Store, kita cari tentang Instagram. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat rating usia Instagram. Ternyata ratingnya ini untuk umur 12 plus ayah bunda. Direkomendasikan untuk umur 12 tahun ke atas. Jadi kalau anaknya belum 12 tahun itu tidak direkomendasikan sudah punya akun Instagram, tidak sama sekali. Kurang lebih kayak gitu ayah bunda. Nah, oke, langsung kita cek aja ya Instagramnya kayak gimana. Nah, dari mana sebetulnya gambar-gambar muncul di dalam Instagram? Kalau misalnya di dalam beranda udah jelas ya, ini adalah orang-orang yang kita follow, itu ada gitu ya di dalam beranda kita gitu. Nah, tapi sebetulnya yang sulit dikontrol tuh adalah yang di dalam explore kita ya bunda. Nah, ini di kolom pencarian atau di dalam explore itu tuh sulit banget kita kontrol. Kenapa? Jadi munculnya tuh dari dua jalan nih. Jalan yang pertama adalah memang kalau kita sering nge-follow atau sering like atau ngelihat akun-akun Instagram tertentu, ya akun itu akan muncul di dalam explore kita. Contoh, saya sering banget lihat akun bola. Nah, di sini juga bakal ada tuh akun bola, tentang Persib dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau ada konten yang nggak relevan, saya nggak pernah nyari nih yang kayak gini, yang gosip dan lain sebagainya. Kok bisa sih ada di explore kita nih, kayak yang paling atas? Ternyata itu tuh bisa muncul dari orang-orang yang kita follow. Kenapa maksudnya orang yang kita follow ini nge-like atau komen atau follow akun tersebut itu akan muncul di explore kita. Jadi sebetulnya explore kita ini bisa berasal dari teman-teman kita sendiri, kurang begitu. Jadi ngerti kan bahwa pada dasarnya jangan sampai kita sembarangan follow orang. Jadi kalau ada konten-konten yang nggak baik muncul di explore kita, barangkali nih ayah bunda kita salah nge-follow orang, mungkin gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana kalau kita menemukan postingan yang nggak baik gitu ya? Gimana dong? Kita harus ngapain? Contoh aja, ini misalnya aja nih ya. Ini postingan yang nggak baik. Kita tuh nggak suka dengan postingan ini. Kita tinggal klik pojok kanan atas, ada titik-titik 3 ya bunda. Nah, di sini ada namanya not interested atau nggak tertarik gitu ya. Kalau diklik ini, itu postingan ini nggak akan muncul lagi ya bunda di beranda atau di ekspor kita.
Nah tapi kalau kita emang benar-benar nggak mau iklan ini ada juga di orang lain gitu ya, kita bisa bantu report. Contohnya aja ya, contoh misalnya, saya nggak mau deh ada ini, kita tinggal report aja nih sebagai spam atau emang yang nggak sesuai di konten-konten dewasa, itu kita bisa report juga sebetulnya. Jadi orang-orang lain juga nggak bakal dapat konten itu. Semakin banyak yang nge-report semakin baik. Kalau misalnya memang itu nggak baik, jadi Instagram bisa nge-take down foto itu artinya. Nah yang terakhir nih ayah bunda, dari mana sebetulnya munculnya iklan di dalam Instagram? Oke, kita coba lihat ya. Nah ini saya kok bisa gitu ada iklan tentang laporan keuangan untuk bisnis lebih berkembang. Nah jadi sebetulnya saya tuh sering banget lagi ngobrolin di WA saya, ngobrolin tentang laporan keuangan gitu ya. Jadi ternyata obrolan kita di WA yang kita sering search di Facebook, di IG, itu tuh akan muncul rekomendasi iklannya di dalam Instagram juga. Kenapa? Karena nah sekarang dari mana munculnya iklan-iklan di dalam Instagram kita? Ini sebagai contoh nih ya, di beranda saya ternyata muncul iklan laporan keuangan untuk bisnis lebih berkembang. Nah, kenapa sih kok muncul di sini iklannya kayak gini? Itu berarti saya itu sering banget ngobrolin di WA atau di Facebook atau di Instagram itu sendiri tentang laporan keuangan untuk bisnis itu sendiri, kurang lebih kayak gitu. Nah contoh lagi misalnya saya Red Doors. Nah di sini ada penginapan ayah bunda ya. Nah jadi kemarin emang sempat juga minggu-minggu ini tuh ngobrolin tentang penginapan juga. Nah jadi intinya iklan di Instagram itu muncul adalah dari obrolan kita di WA, Facebook atau Instagram. Karena pada dasarnya mereka tuh adalah satu grup perusahaan. Istilahnya mereka itu bertukar data. Itu kenapa seolah-olah Instagram itu ngerti kita banget, benar nggak? Baik ayah bunda, jadi dengan kita mengetahui apa esensi media sosial dan juga bagaimana cara kerjanya, harapannya kita bisa mendorong penggunaan media sosial di dalam keluarga itu lebih aman dan juga lebih smart tentunya. Nah tips terakhir dari saya mungkin, kayaknya kita perlu memperhatikan adab-adab dalam menggunakan media sosial. Kita perlu saling berbicara dan menghabiskan waktu bersama, bukan di dalam layar. Karena sejatinya esensi manusia itu adalah makhluk sosial, bukan makhluk media sosial. Bener gak? Oke, sekian mungkin pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.